Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan menyampaikan ringkasan materi dan pembahasan soal. Ini IPA untuk anak-anak Ibu yang kelas 7, ini bab 1, objek IPA dan pengamatannya anak-anak. Ini dari buku IPA kelas 7 BSE semester 1, revisi 2017, ada di halaman 1 sampai dengan 13. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Materi yang pertama yaitu A. Penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengamatan. Menggunakan panca indera, ini pengamatannya bisa menggunakan panca indera, artinya dengan mata, dengan telinga, dengan melihat, dengan mendengar, dengan kulit itu artinya dengan meraba. Ini termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jadi, selain menggunakan panca indera, kita bisa melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi, tujuan pengamatan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi. Di sini sudah ada gambarnya, gambar 1.3, melakukan pengamatan anak-anak. Yang kedua adalah membuat inferensi. Artinya, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kita merumuskan penjelasan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Ini kita membuat pola hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Ini setelah pengamatan kita membuat inferensi. Yang ketiga, kita mengomunikasikan kepada orang lain hasil penyelidikan tadi, mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Jadi kita bisa mengomunikasikan hasil penyelidikan kita dengan secara lisan maupun dengan tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan, ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Ini. Setelah membuat inferensi, kita mengomunikasikan hasil pengamatan. Jadi Ibu jelaskan di sini, Ibu beri penjelasan di sini. Ini proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan ilmiah adalah yang pertama adalah pengamatan. Ibu tulis di sini, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan. Ibu lanjutkan anak-anak. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Meliputi objek yang dipelajari IPA dalam IPA itu meliputi seluruh benda yang ada di alam. Artinya bisa ini benda mati, bisa juga benda hidup. Dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Di sini ada gambar 1.7. Dari sisi ukuran objek yang diamati dalam IPA itu mulai benda renik. Ini yang kecil, yang sangat kecil seperti atom di gambar A di sini, hingga galaksi di jagat raya, gambar B di sini. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Gambar 1.8 di sini menunjukkan berbagai makhluk hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam IPA. Gambar A di sini virus, gambar yang B di sini pohon besar, dan gambar yang C ini objek pengamatannya adalah ekosistem laut.
Ibu lanjutkan anak-anak. Ini perlu diketahui, pada saat ini penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah fisika, kedua kimia, ketiga biologi, dan keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Bu jelaskan yang pertama, fisika. Mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lain. Yang kedua, kimia. Meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Selanjutnya, biologi. Kalau biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Ibu ringkas, jadi pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu fisika, ini tentang materi, energi, gaya, cahaya, dan sebagainya. Selanjutnya, kimia ini penyusun dan perubahan zat, biologi, sistem kehidupan, dan yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, ini mempelajari tentang bumi, bintang, planet, dan berbagai benda lain. Ibu bahas materi B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama, pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda. Misalnya, mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur ini disebut besaran. Contoh, kalau tinggi badan ini berarti besaran panjang, kalau umur ini besaran waktu, massa tubuh ini besaran massa. Ibu ulangi sekali lagi. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Kalau tinggi badan ini besaran panjang, umur ini besaran waktu, selanjutnya massa tubuh ini besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur ini, arti dari mengukur. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu disebut dengan mengukur. Misalkan saja kalau kita mengukur panjang buku. Ini kita membandingkan suatu besaran, yaitu panjang dari buku, dengan besaran sejenis. Besaran sejenisnya, ini besaran panjangnya adalah penggaris yang digunakan sebagai satuan. Gambar 1.10 di sini. Mengukur dengan satuan depa. Ini mengukur dengan satuan depa. Bagaimanakah kemungkinan hasil pengukuran 2 orang terhadap panjang sebuah benda jika satuannya depa? Tentu saja kalau satuannya depa seperti ini, hasilnya relatif. Karena panjang depa setiap orang itu berbeda. Ini karena hasil pengukuran ini bisa berbeda setiap orang, maka depa ini termasuk satuan tidak baku. Ibu beri penjelasan di sini, keterangan di sini, depa ini termasuk satuan tidak baku. Karena hasil dari pengukuran panjang dengan depa ini, setiap orang bisa berbeda panjangnya. Selanjutnya di sini gambar 1.12 ada mistar atau penggaris. Perhatikan satuan baku yang tertulis dalam mistar ini. Di sini ada milimeter, ada inci, ada juga sentimeter. Jadi Ibu tuliskan di sini sentimeter ini dalam penggaris di sini
ini merupakan satuan baku. Satuan panjang baku ini anak-anak. Kalau depa ini merupakan satuan tidak baku. Baik, Ibu melanjutkan membahas tabel 1.1 awalan satuan dalam SI, artinya sistem internasional, dan kelipatannya. Ini ada awalan tera, simbolnya adalah T besar, kelipatannya dalam bentuk bilangan pangkat dengan basis 10, ini 10 pangkat 12, artinya 10 pangkat 1 triliun anak-anak ini. Selanjutnya awalan giga, simbolnya G besar, 10 pangkat 9, artinya 1 miliar ini. Mega, simbolnya M besar, 10 pangkat 6. Awalan kilo, simbolnya K kecil, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Ini. Hekto, simbolnya H kecil, 10 pangkat 2, ini sama dengan 100. DK, simbolnya D kecil A kecil, 10, di sini artinya 10 pangkat 1. Desi, simbolnya D kecil, 10 pangkat negatif 1. Ini sama dengan 0,1 anak-anak, 1 per 10. Sedangkan senti, simbolnya C kecil, ini 10 pangkat negatif 2, ini sama dengan 0,01. Mili, simbolnya M kecil, 10 pangkat negatif 3, ini berarti 1 per 1000 ini anak-anak, 0,001. Selanjutnya, mikro, simbolnya adalah mu, 10 pangkat negatif 6, ini 1 per 1 juta anak-anak ini. Dan nano, simbolnya adalah N kecil, 10 pangkat negatif 9. Ini. Sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10, seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 ini. Penggunaan awalan di depan satuan dasar SI menunjukkan bilangan 10 berpangkat yang dipilih. Misalnya di sini awalan kilo berarti 10 pangkat 3. Kalau awalan kilo di sini ini berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti kalau 1 kilometer berarti 1 kali 10 pangkat 3. 1 kali 10 pangkat 3 berarti 1 kali 1000, ini sama dengan 1000 meter. Contoh lain, pembangkit listrik menghasilkan daya 500 MW. Yang berarti sama dengan meganya ini 10 pangkat 6. 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu 1 juta, berarti 500 dikali 1 juta, 500 juta. Jadi sama dengan 500 juta watt. Jadi penulisan awalan ini untuk menyederhanakan angka hasil pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan kepada pihak lain. Karena kalau ditulis 5 juta megawatt ini terlalu panjang anak-anak. Atau kalau 10 pangkat 9, di sini 1 miliar misalnya. Ini penulisannya terlalu panjang. Akan lebih mudah, misalnya kalau 5 juta watt ditulis dalam 5 megawatt. Di sini. 10 pangkat 3 meter sama dengan 1 kilometer. 1 cm tadi, 1 cm ini sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Kalau ditulis dalam bentuk desimal seperti ini, 0,01 meter. Akan lebih mudah ditulis dalam bentuk 10 pangkat negatif 2 meter. Ibu lanjut ke materi bandingkanlah besaran dan satuan pada mikroorganisme. Mikroorganisme ini berarti organisme yang sangat kecil. Bakteri memiliki panjang sampai 10 mikrometer anak-anak. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Jelaskan jawaban. Ini gambar 1.14. Apa satuan yang digunakan untuk mengukur bakteri? Kalau bakteri tadi menggunakan mikrometer. Baik, pembahasannya ada di sebelah kanan di sini. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. Sudah Ibu jelaskan di atas tadi, kalau 1 mikro, kalau meter ini 10 pangkat negatif 6, satuannya meter. Panjang bakteri adalah 10 mikrometer anak-anak. Ini artinya 10, kalau kita jadikan satuannya menjadi meter, dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Ini sama dengan kalau bentuk perkalian, 10 ini artinya 10 pangkat 1.
Ini kalau bentuk perkalian, eksponennya kita jumlahkan. Ini sama dengan 10 pangkat 1 dikurang 6. Sama dengan 10 pangkat negatif 5. Ini sama dengan 1 per, di sini 1, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 per 100.000 meter. Ini kalau dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, sekarang kalau virusnya satuannya nanometer. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Panjang virusnya tadi adalah 100 nanometer. Sama dengan 100 dikali 10 pangkat 9 meter. Ini 100 ini sama dengan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 9 meter. Sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 9. Sama dengan 10 pangkat negatif 7 meter. Kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa menjadi ini pangkat negatif 7 berarti nolnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 juta. Nah, kalau bakteri itu 1 per 100.000 meter, kalau virus 1 per 10 juta meter. Sudah kelihatan di sini, Ibu bandingkan. 10 pangkat negatif 5 itu lebih besar daripada 10 pangkat negatif 7. Ini berarti panjang bakteri ini lebih panjang daripada virus. Jadi berdasarkan data tersebut, bakteri lebih panjang daripada virus. Ibu ke materi pengukuran jarak pada benda langit anak-anak. Benda-benda langit terletak berjauhan satu dengan yang lain. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. Perlu anak-anak ketahui 1 SA ini sama dengan jarak bumi dan matahari. Itu sama dengan 150 juta kilometer. Kalau satuan 1 tahun cahaya ini sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Itu jaraknya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Satuan astronomi. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Baik, Ibu bahas di sini. 1 SA ini sama dengan 150 juta kilometer. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Kalau satuannya kita jadikan SA, berarti kita bagi dengan 150 juta kilometer. Kilometer dengan kilometer kita sederhanakan, juta dengan juta kita sederhanakan. Di sini 0 dengan 0 kita sederhanakan. Tinggal 590 dibagi 15 sama dengan 39,33. Ini 33 terus anak-anak, ini SA, satuan astronomi. Ibu lanjutkan ke materi ayo kita latihan anak-anak. Soal nomor 1, apakah yang dimaksud dengan mengukur? Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Baik, Ibu bahas di sini. Mengukur, tadi sudah Ibu jelaskan, merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya membandingkan panjang buku dengan penggaris, besaran jenis yaitu penggaris yang dipakai sebagai satuan. Dalam melakukan pengukuran, dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Dalam melakukan pengukuran harus menggunakan satuan pengukuran yang baku agar bisa diterima oleh semua orang. Tidak terjadi kesalahpahaman, maksudnya anak-anak, semua orang bisa menerima. Soal yang kedua, berilah contoh besaran yang satuannya dalam sistem internasional adalah sekon atau detik. Kalau ditanya besaran, contoh besarannya adalah besaran waktu anak-anak. Ini besaran waktu. Contoh besaran yang satuannya dalam SI adalah sekon. Atau detik adalah besaran waktu. Misalnya, waktu yang dibutuhkan Benny untuk berjalan dari ruang tamu ke halaman rumah adalah 10 sekon. Di sini menggunakan satuan sekon.
besarannya adalah waktu. Kalau ditanyakan besaran saja, besarannya adalah waktu. Kalau contohnya, ini contoh selanjutnya adalah dari besaran waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan Benny untuk berjalan dari ruang tamu ke halaman rumah adalah 10 sekon. Ini satuannya sekon. Lanjut ke soal nomor 3. Neptunus adalah salah satu planet dalam tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA, anak-anak. Berapa jarak ini dalam kilometer? Yang ditanya dalam satuan kilometer. Ini pembahasannya. 1 SA sama dengan 150 juta kilometer. Jarak Neptunus dengan matahari adalah 30 SA. Ini sama dengan 30 dikali 150 juta kilometer. Sama dengan 4 miliar 500 juta kilometer. Kalau Ibu singkat menjadi 4,5 miliar kilometer. Jadi jarak Neptunus dengan matahari adalah 4,5 miliar kilometer. Lanjut ke soal nomor 4. Mengapa semua ilmuwan dan produsen atau penghasil barang-barang pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama? Ini menggunakan satuan baku yang sama. Ini pembahasannya. Semua ilmuwan dan produsen barang-barang pabrik di seluruh dunia harus melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku yang sama karena alasan yang pertama agar hasil pengukurannya tetap, anak-anak. Ini tetap atau konsisten. Maksudnya kalau 1 kilogram ya tetap 1 kilogram. Yang kedua, universal atau umum. Artinya bersifat umum. Ini bisa diterima oleh semua orang dan juga bisa digunakan di berbagai negara. Karena kalau ilmuwan ataupun barang-barang, produsen barang-barang pabrik, ini barang yang dihasilkan tidak hanya mungkin dipasarkan di satu negara, bisa di berbagai negara. Sehingga kalau satuan pengukurannya adalah satuan baku, ini negara lain juga bisa menerapkannya. Yang ketiga atau yang C adalah agar tidak ada masalah ketika ingin beralih dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Misalnya 1 kilogram dijadikan gram. Ini akan lebih mudah. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ibu sudah selesai membahas sampai dengan halaman 13. Untuk materi selanjutnya, anak-anak bisa menonton di video Ibu selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.